Makanya gantinya aku neng kene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah konten kreatif. Ya, bersama dengan dosen kita, Mas Satria. Feriansa. Mas Satria ini sebenarnya siapa? Kepoin Eh, atau ada? Boleh kepo sendiri ya, ini ada Instagramnya. Iya, oke. Mas operator bisa dilihat gitu. Boleh dikepoin tapi jangan di-follow. Iya, follow juga dong. Tetap harus di-follow ya. Oke, Mas Satria. Pertemuan pertama mau membahas tentang apa? Silahkan. Oke, pertemuan pertama. Oke, kita menuju materi ya. Materi pertama itu Oke. kita tuh harus sebelum membuat tuh biasanya harus tahu apa sih itu konten kreatif. Konten kreatif. Jadi ada dua kata, ada konten, ada kreatif. Apa itu konten? Konten itu ternyata informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik ya. Jadi ya kayak kita itu main internet tuh kan Instagram atau Twitter dan lain-lain, itu semua yang ada di situ bisa disebut sebagai konten. Itu gitu. konten ya. Iya, Jadi konten. semua informasi apapun yang tersedia di melalui media. media elektronik, bisa oke. radio, bisa televisi, bisa internet. Tapi Oh. kan yang sangat populer sekarang ini kan internet kan. Iya, betul. Semua orang itu hampir bisa akses Iya. internet. Bangun tidur bikin lihat. Betul. Dan Bahkan, informasi yang kita baca itu adalah konten. betul sekali. Oke. Bahkan ini pun juga konten. Oh, ini pun konten ya? Ini Kamu konten. buka di HP, kamu buka di laptop, ini pun Konten termasuk juga, konten ya? iya, Oke. konten juga. Jadi Seperti semua itu. informasi apapun yang kamu cari, buka mata cari sambil di belakang cari, Betul. itu termasuk konten. Betul, konten. Oke. Oke, Kemudian terus ada kata kreatif. Oke. Apa sih kreatif itu? Mm. Ini menurut KBBI ya. Mm-mm. Menurut KBBI itu kreatif itu memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan atau bersifat mengandung daya cipta. Oke. Ini menurut KBBI ya. Tapi Menurut ini KBBI, oke. kalau saya memahami ini agak sulit gitu ya. Terlalu luas kali Iya, ya. terlalu luas, terlalu normatif mungkin. ketikan gitu loh. Oh, gitu. iya. Terlalu kayak gitu. Jadi Iya. nanti tetap kita jelasin Iya, satu persatu. oke. Oke, langsung ke fun fact aja dari Oke. tentang kreatif ya kan. Jadi kan tadi pengertian tadi kan sangat Menurut kamus lah ya. ya Menurut kalau kamus, dipahami oke. itu agak sulit. Mm. Jadi ini ada beberapa fun fact yang saya kumpulkan dari banyak sumber juga dari internet. Mm. Yang pertama, kata kreatif itu secara etimologi ternyata berasal dari bahasa Inggris Oke. to create. Oh. Jadi kalau to create kreatif. Nah, sampai sini jadi kreatif gitu Jadi kan. awalnya dari bahasa to create ya, Iya, membuat ya, membuat, betul. menciptakan, membuat sesuatu. Dari situ Menciptakan. akhirnya jadi Kreatif. kreat- Dari sini kreatif. Iya, betul. Oh gitu. Oke. Dengan demikian kreatif dapat dimaknai menciptakan suatu ide atau konsep Oke. dalam memecahkan suatu Jadi makna permasalahan. pertama itu adalah menciptakan ide, konsep untuk memecahkan masalah ya. Memecahkan suatu Oke. permasalahan. Oke. Yang kedua, fun fact yang kedua, kreativitas itu merupakan naluri loh yang sudah dimiliki manusia sejak lahir. Jadi setiap manusia tuh sebenarnya punya kreativitas yang beda-beda. Tetapi kreativitas itu tidak dapat berkembang dengan sendirinya, Pak. Oh. Jadi rangsangan dari lingkungan itu sangat berpengaruh untuk menumbuhkan kreativitas. Misalnya kalau orang yang kalau saya ya, saya itu kan tumbuh di keluarga yang dulu tuh bapak saya tuh jualan komputer juga. Jadi saya dari kecil itu mainan komputer gitu, Pak. Oh, jadi udah terangsang dari situ Iya, ya. jadi Oke. saya mainan komputer dulu zaman SD saya, zaman PS1 itu. Wah. PS1 itu ya. PS1 atau masih zaman Nintendo? Zaman Nintendo Nintendo juga. ya? PS1. Oke. Itu mereka tuh pada rental. Tapi saya, Pak, saya dulu tuh SD tuh main PS di komputer. Widih. Bisa, ada caranya. Ada caranya. Ada ya? caranya. Itu tahun berapa padahal itu? Tahun Ya? 2004, Oke. 2005 itu saya. 2004 2000. Waduh, saya mungkin Jadi- belum punya komputer itu. Kaset PS itu saya masukkan komputer tuh di Oke. dulu kan komputer masih besar gitu kan. Ah, Masukin bisa buat main. Tapi kalau orang nggak tahu nggak bisa. Ada Ya. caranya. tapi pada saat itu karena ada rangsangan dari sekitar, Betul. akhirnya mengundang Mas Satria ini membuat sesuatu ya. Iya, Oke. itu namanya emulator kalau Iya. yang tahu. Jadi sebetulnya kita semua itu sebetulnya ya sudah memiliki naluri untuk membuat Betul. sesuatu ya, untuk kreatif. Mm-mm. Tetapi mungkin berbeda-beda Iya. karena pada dasarnya kita tidak mengembangkan kemampuan itu, iya kan? Betul. Skill itu nggak kita kembangkan, mungkin sedikitnya rangsangan di lingkungan kita atau mungkin ya banyak faktor juga ya, Betul, kita nggak betul. mengembangkan atau Iya. kita nggak tahu caranya
Iya. Iya. Nah, jadi intinya semua orang itu memiliki naluri yang sama. Jadi kalau kamu hari ini tidak kreatif, asah aja, pasti bisa gitu ya. Bisa main kemana, bisa diasah sesuai lingkungan gitu ya. Betul. Bisa diasah. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kreatif itu selalu dimulai dari berpikir untuk menemukan ide. Jadi kreatif itu enggak langsung jedar, wah ada ide. Enggak, tapi bermula dari pikir kecil lama-lama jadi sebuah ide seperti itu, Pak. Tapi memang kadang-kadang itu kita lagi merenung gitu dapat ide. Enggak kadang-kadang enggak bisa dipaksa juga ya. Iya, tapi kan merenung kan juga mikir juga. Oh iya, benar juga. Jadi enggak tiba-tiba jedar, aku kepikiran ini kan. Enggak juga, mesti kepikiran aku misalnya pengen malam ini pengen masak apa gitu, pengen makannya. Oh, tahu tiba-tiba masak Indomie pakai Indomie. Merek itu. Pakai kornet atau apa kan gitu bisa jadi, Pak. Iya, benar. Jadi berpikir dulu. Dari proses berpikir. Makanya kita selalu mungkin mensimulasi berpikir apa ya? Mau ngapain ya? Kira-kira gimana ya gitu ya? Enaknya gimana? Oke. Jadi cara ngasahnya termasuk bahwa kita coba berpikir tentang sesuatu hal. Betul. Seperti itu. Itu fakta-fakta tentang kreatif ya. Yang pertama tadi kita ulangin bahwa kreatif itu berasal dari kata to create, membuat, bahasa Inggris. Kemudian sebetulnya dari masing-masing kita itu memiliki naluri. Memiliki naluri untuk kreatif itu ada. Tinggal bagaimana kita mengembangkan. Mengembangkan. Kemudian yaitu yang ketiga, prosesnya dasarnya dari berpikir. Oke. Silakan Mas Satrio, lanjutkan. Oke. Sekarang itu kita kayak apa ya, membedah diri kita sendiri. Kamu tuh kreatif apabila ini ada poin-poinnya ya, ada poin-poinnya. Yang pertama, kamu bisa menciptakan sesuatu yang baru. Itu biasanya kita tuh kalau ada orang yang menciptakan sesuatu yang baru itu kita bilang, oh itu orang itu kreatif. Karena kita belum pernah melihat yang seperti ini. Wah, itu orang kreatif banget. Kayak gitu kan. Menciptakan yang baru itu orang yang kreatif ya. Terus yang kedua, ini hampir sama yang pertama. Cuman bedanya dia memodif sesuatu yang lama menjadi hal yang baru. Kan tetap aja menjadi hal yang baru kan. Betul. Kayak gitu. Terus memecahkan masalah. Nah, ini orang kreatif tuh biasanya kalau ada masalah tuh memecahkannya tuh cepat gitu. Udah bisa memecahkan masalah. Betul. Selalu bisa. Karena dari ide dia terciptalah sebuah solusi terhadap masalah itu ya. Kemudian terus yang keempat, idenya sederhana, tidak rumit, namun efektif. Kan banyak Pak yang orang punya ide itu wah terlalu kompleks ya. Terlalu kompleks, kayak misalnya bikin film banyak sekali naskah atau adegan yang enggak perlu sebenarnya. Tapi orang kreatif tuh film tuh cuma satu adegan saja tapi bisa kena di hati itu. Wah, itu sangat itu malah lebih kreatif ya. Betul. Makanya itu sebetulnya mungkin ya membikin iklan yang durasi 1 menit itu juga lebih sulit daripada membikin iklan 10 menit. Betul. Karena 1 menit yang bisa kompleks, bagus, enak dilihat tuh lebih sulit loh. Lebih sulit. Nah, jadi kita bagaimana mensimpelkan sebuah ide tapi dampaknya ya kan? Itu namanya orang kreatif itu kalau kita bisa lihat karya yang seperti itu kita langsung wah orang ini kreatif sekali ini. Apalagi 1 menit bisa menyentuh banget. Oke. Seperti itu. Oke, lanjutkan Pak. Oke, yang kelima tuh suka berimajinasi. Ini. Biasanya. ini. Tapi kan imajinasi orang kan beda-beda ya Pak. Betul. Ini enggak, ini kita bercanda aja. Enggak, maksudnya suka berimajinasi itu bagaimana? Suka berimajinasi ya dari fun fact yang ketiga tadi. Jadi dia tuh sering berpikir gitu. Ya. Berimajinasi kan kayak berpikir gitu ya Pak ya. Sering berpikir, berimajinasi, tahu-tahu dapat ide. Gitu. Biasanya orang kreatif seperti itu. Biasanya orang-orang yang selalu berpikir terus jadi bagaimana kalau seperti ini ya, kalau seperti ini. Jadi nanti tiba-tiba ada ide. Jadi kalau bagi kita cowok atau cewek ya, daripada berimajinasi yang tidak kita imajinasi yang positif, yang produktif gitu. Jangan yang ya begitulah. Lanjutkan Pak. Terus menyukai tantangan. Orang kreatif itu biasanya suka tantangan. Suka kalau ada keterbatasan banyak tuh malah semakin semangat gitu. Kadang-kadang gini Pak. Saya nggak punya tadi ya kasusnya Mas Satria tadi. Wah, saya nggak punya Nintendo kok.
ya sudahlah saya nggak bisa main. Seharusnya itu jadi tantangan ya. Bagaimana saya nggak punya, ada alat apa di rumah, iya kan? Tapi kalau nggak memiliki tantangan ya nggak pernah akan bisa ya. Karena menggantungkan harus ada Nintendo-nya dulu, harus ada PS-nya dulu. Padahal itu tantangan loh. Misalkan tantangan bagi Mas Satria waktu kecil, pengen banget main, tetapi tidak punya. Masa ke rental terus kan boros. Akhirnya ada apa di rumah? Ya MacGyver lah ya. Jadi kita harus menyukai tantangan ya. Jadi kalau kamu pengen kreatif ya, kalau kamu nggak suka tantangan ya lupakan. Harus menyukai tantangan. Harus. Justru keterbatasan itulah menimbulkan kreativitas. Oke, kemudian membuat orang lain takjub. Oke. Nah, kalau kita lihat sebuah karya atau sesuatu yang membuat kita takjub, mesti pembikinnya tuh kita katakan kreatif. Oke, benar. Kayak misalnya misalnya kembang api yang ada yang paling besar tuh kemarin tuh kayak. Oh ya. Itu kan besar banget, itu kita buat takjub. Sampai besar banget. Sampai bahkan kembang apinya tuh membuat sebuah saya lihat di Instagram tuh kayak semua langit tuh dipenuhi oleh. Benar. Pernah lihat kan Pak? Pernah. Itu biasanya di luar ya. Iya, di Cina kalau nggak salah, di Jepang gitu. Ya di Jepang terutama. Pada tahun baru apalagi itu. Sampai ada tulisan sampai itu kan kreatif sekali. Kita kan ngomongnya wah itu orang kreatif banget. Betul. Jadi membuat orang lain takjub tuh bisa dikatakan kalau orang itu kreatif. Termasuk membuat takjub pasangan kita. Membuat surprise kan juga kreatif juga itu. Oke. Oke, ini yang terakhir. Dan ini apa ini? Ini cuman punchline aja. Jadi selingkuh tapi pacar kamu nggak tahu. Itu kamu kreatif, coy. Tapi lakukan dengan resikomu sendiri. Jadi ini cuman selingan tapi jangan dilakukan. Karena tapi saya mengamati Pak, teman saya tuh waktu kuliah tuh ya Pak. Benar. Itu ada yang punya pacar dan dia selingkuh dan nggak ketahuan Pak. Saya tuh pikir wah ini orang kreatif sekali gitu. Benar. Karena nggak bisa ketahuan, aman wah itu kreatif banget. Aku sendiri pun nggak bisa. Nah gitu. Makanya kamu cewek atau cowok, misalkan kamu cowok, kamu bisa nggak cewek. Lah ceweknya jangan nggak mau kalah kreatif, harus tahu. Ya kan? Lebih kalau ceweknya lebih tahu berarti kan lebih kreatif ceweknya. Betul sekali ya. Jadi intinya kita ambil hikmahnya ini hanya sekedar jadi jangan ditiru. Sudah ada warningnya ya. Do not you on risk. Artinya jangan selingkuh itu tidak bagus, tetapi kita ngambil satu hikmah dari kasus jelek pun sebenarnya kita bisa ngambil hikmahnya, tapi bukan yang jelek kita ambil, tetapi itu adalah contoh kreatif. Tapi jangan lakukan itu. Jangan sekali-kali. Bahaya coy. Jangan. Oke. Kemudian selanjutnya. Oke, dari kreatif kita kembali ke konten ya. Karena kan tadi kan konten kreatif. Kita selesai membahas kreatif, sekarang kembali ke konten. Konten itu sama dengan informasi yang beredar dan bisa dinikmati di media elektronik. Seperti yang tadi, pengertian tadi. Sementara macam media elektronik itu ada televisi, radio, dan internet. Nah, media elektronik populer saat ini itu ya internet, apalagi gitu. Sekarang saya tanya sih Pak Alam, sekarang nonton TV enggak? TV analog? Nonton TV sama sekali. Radio? Radio enggak. Radio mungkin di perjalanan naik mobil itu kadang ya. Benar. Itu cuma kadang doang. Sekarang kalau nonton mungkin punya TV dikonekin ke YouTube kan. Iya, banyak YouTube, Smart TV ya. Smart TV, YouTube atau streaming yang lain, Netflix atau dan lain sebagainya. Bahkan banyak stasiun TV katanya sudah mulai gulung tikar, Pak. Iya, kayak kemarin kalau enggak salah tuh ya, salah satu TV swasta itu ada yang enggak usah sebut merek. Menyatakan pilot. Grup pokoknya. Tapi masalahnya memang bener Pak. Dulu kalau kita waktu kecil kan sering nonton Dragon Ball misalkan. Betul. Itu kan harus jam 8 sampai jam 10 misalkan. Kita harus ada. Nah sekarang udah ada YouTube ya. Kita mau nonton mau tidur nonton pun bisa. Tinggal klik aja. Tinggal search klik. Episode berapa? Menit ke berapa? Ketinggalan. Kalau di TV kan nggak bisa. Ketinggalan nih diulangin lagi. Minggu depan pun tuh episode selanjutnya. Nggak bisa nonton yang episode sebelumnya ya. Makanya waktu kita kecil dulu itu kayak nonton itu dari jam 7:30 sebelumnya itu kita udah siap. Oke, kemudian. Nah ini untuk gambaran dunia konten, dunia maya ya, dunia digital. Pernah nonton Work It Club 2? Mungkin kita stop di sini dulu Pak. Kita akan lanjutkan di sesi kedua karena menarik sekali kita bicara konten kreatif ini. Kita akan bagi menjadi sesi berikutnya ya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.